Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novianto dari Peternakan 22. Di sini saya akan menyampaikan materi dari Bu Dian dengan materi yang berjudul teori kemungkinan. Apa itu yang dinamakan kemungkinan? Yaitu suatu istilah untuk menunjukkan ketidakpastian, artinya segala sesuatu yang tidak pasti terjadi dapat disebut mungkin akan terjadi, walaupun mungkin juga tidak atau belum tentu terjadi. Jadi, kemungkinan seringkali juga disebut dengan nama lain seperti probabilitas, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya. Harapannya akan terjadi sebuah peristiwa tidak sama untuk setiap peristiwa dan setiap waktu. Oleh karena itu, besarnya kemungkinan suatu peristiwa yang berbeda dapat sama, dapat pula berbeda. Dan di dalam kemungkinan ada teori-teori. Dasar-dasar teori kemungkinan dibedakan menjadi tiga, yaitu kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yang kedua kemungkinan terjadi dua peristiwa yang bebas, yang ketiga kemungkinan terjadi dua peristiwa yang terkait. Yang pertama tadi yaitu kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yaitu kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang diharapkan sama dengan perbandingan jumlah peristiwa tersebut dengan jumlah seluruh peristiwa. Formula matematikanya adalah Kx sama dengan K per K tambah Y, yaitu Kx adalah besaran kemungkinan terjadi peristiwa X, dan X tambah Y yaitu jumlah seluruh peristiwa yang kemungkin terjadi peristiwa X dan peristiwa Y. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadi dua peristiwa yang bebas, yaitu kemungkinan terjadi dua peristiwa atau secara lebih bersama dengan hasil kali besarnya kemungkinan dari masing-masing peristiwa. Yang ketiga yaitu kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang terkait, yaitu kemungkinan terjadi dua peristiwa atau lebih yang saling terkait alternatif sama dengan hasil penjumlahan besarnya kemungkinan dari masing-masing peristiwa. Dan selanjutnya yaitu operasi binomial, yaitu banyak masalah dalam genetika melibatkan berbagai peristiwa atau fenotip, dan kita harus menghitung besar kemungkinan peristiwa tersebut terjadi. Misalnya, perkawinan dua orang bergenotip A besar dan A kecil, beberapa kemungkinan anak pertama bergenotip A besar, dan anak kedua juga A besar, A besar. Atau anak pertama A besar, A kecil, dan anak kedua A kecil, A kecil. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita menggunakan operasi binomial. Dan ada pun caranya yaitu sebagai berikut, yaitu A tambah B pangkat N, yaitu A dan B adalah besarnya kemungkinan dari suatu peristiwa, dan N adalah banyaknya semua peristiwa. Yang kedua yaitu operasi multinomial, yaitu sampai di sini hanya mempelajari penggunaan teori kemungkinan untuk dua alternatif atau dua pilihan. Kenyataannya dua genetika ada kalanya kita harus memprediksi lebih dari dua alternatif, yaitu permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan operasi binomial, harus dengan operasi multinomial, yaitu adapun cara operasinya. Yang pertama itu menggunakan rumus sebagai berikut: N per W per X dan Y, P pangkat W, Q pangkat X, R pangkat Y, yaitu N adalah jumlah seluruh keturunan dan N adalah faktorial. W, X, dan Y merupakan jumlah keturunan dengan sifat fenotip atau genotip tertentu. P dan Q dan R merupakan besaran kemungkinan untuk sifat fenotip dan genotip tertentu. Dan cara menghitung besarnya resiko genetika dibagi menjadi dua. Menghitung resiko besaran menggunakan prinsip Mendel, dan juga menghitung resiko berdasarkan analisis
Bayes, yaitu menghitung dengan cara Mendel adalah sebagai berikut. Contohnya kasus 1, gen autosom albino. Sepasang suami istri memiliki seorang anak albino, mereka berencana memiliki anak lagi. Pertanyaannya adalah sebagai besar kemungkinan anak keduanya albino. Langkah-langkah pemecahannya yaitu langkah 1, pertama yang harus kita kerjakan supaya mudah menganalisis dan menunjukkan gambarnya adalah kita gambar silsilah keluarga tersebut, yaitu A dan B memiliki keturunan C dan D. Langkah yang kedua adalah menyusun asumsi genetika untuk sifat tersebut. Asumsi 1, albino dibedakan oleh alel tunggal resensif A kecil pada autosom. Maka individu fenotip albino akan bergenotip homozigot resesif A kecil dan individu normal bergenotip homozigot dominan A besar atau homozigot A kecil A besar. Asumsi kedua, dalam kasus ini tidak ada mutasi sehingga C memiliki fenotip tersebut karena mewarisi gen orang tuanya. Langkah ketiga, berdasarkan asumsi di atas, maka dapat dianggap bahwa A besar dan B besar bersifat heterozigot karena mereka memiliki anak yang homozigot resesif A kecil yaitu C besar. Bila A dan B keduanya bukan individu heterozigot A besar A kecil, tidaklah mungkin memiliki anak bergenotip A kecil. Dan langkah yang keempat, karena A besar dan B besar heterozigot, yaitu A besar dan A kecil, maka kemungkinan memiliki anak berfenotip albino adalah besarnya 1/4. Jadi kemungkinan anak kedua D berfenotip albino adalah 0,25. Dan ada perhatian, jawaban akan berbeda bila kasusnya adalah dua orang heterozigot untuk sifat albino menikah. Bahwa kemungkinan memiliki dua anak yang semua berfenotip albino. Setiap anak yang dilahirkan memiliki kemungkinan terlahir albino 1/4. Jadi bila dua anak bersifat albino, kemungkinan adalah 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/16. Anak pertama dan anak kedua adalah kejadian yang terpisah. Untuk kasus yang kedua, contoh kedua yaitu gen terangkai kromosom X hemofilia, yaitu seorang laki-laki penderita hemofilia B besar kawin dengan perempuan normal. Anak perempuan mereka kawin dengan laki-laki normal dan telah memiliki 4 anak laki-laki yang semuanya normal serta seorang anak perempuan normal. Pertanyaannya adalah berapa besar kemungkinan cucu perempuan dari laki tersebut terzigot atau carrier homofilia. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan analisis Bayes, yaitu langkah 1. Sebaiknya kasus pertama mulai-mula kita harus menyusun silsilah keluarga tersebut. Dan langkah yang kedua, menyusun asumsi genetik untuk sifat tersebut. Dan asumsi itu ada dua, yaitu asumsi 1, hemofilia disebabkan oleh alel resesif H kecil pada kromosom X. Berarti lelaki normal pasti memiliki alel normal. Tetapi perempuan normal ada dua kemungkinan genotipnya, yaitu H besar dan H besar atau H besar H kecil. Asumsi yang kedua yaitu dalam kasus ini tidak ada mutasi dan perkawinan terjadi sesuai dengan hukum Mendel. Dengan langkah yang ketiga yaitu berdasarkan asumsi di atas, kita akan melakukan perhitungan-perhitungan berikut. 1. C besar jelas carrier terzigot dengan dia mendapat alel H kecil dengan terkait kromosom X dari homofilia. Dengan kondisi di atas, maka C memiliki kemungkinan mewariskan alel H kecil pada keturunan sebesar 1/2. Untuk langkah keempat, 1 seorang perempuan, karena itu dia memiliki 2 kromosom X, 1 diwarisi dari ayahnya yang jelas normal, sedangkan 1 lagi yang mungkin membawa alel H atau H kecil. Dengan demikian kemungkinan
bersifat carrier adalah 0,5. Untuk cara menghitung resiko berdasarkan analisis Bayes yaitu kasus 2B gen terangkai kromosom X homofilia. Seorang laki-laki normal B kawin dengan perempuan A yang diketahui pembawa bukan penderita gen homofilia. Mereka memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kedua anak lakinya adalah penderita homofilia A, sedangkan anak perempuan normal. Anak perempuan tersebut kawin dengan laki-laki normal dan memiliki 4 anak laki-laki normal yang semua normal. Pertanyaannya adalah beberapa besar kemungkinannya cucu perempuan dari laki-laki tersebut heterozigot atau steril homofilia. Cara penghitungannya ya sebagai berikut. Langkah 1, kembali lagi kita harus menyusun silsilah keluarga tersebut. Dan langkah yang kedua yaitu menyusun asumsi genetika untuk bersifat tersebut. Asumsi terdiri dari ada 2, yaitu asumsi 1 dengan asumsi bahwa homofilia disebabkan oleh alel resensif H kecil pada kromosom X, berarti laki normal pasti memiliki alel normal. Tetapi perempuan normal adalah 2 kemungkinan genotip, yaitu H besar, dan H kecil, H besar. Asumsi kedua adalah dalam kasus ini tidak ada mutasi. Untuk langkah yang ketiga, disinilah kita menggunakan analisis Bayes. Pada dasarnya kita harus menghitung dengan segala kemungkinan yang ada. Beberapa besar kemungkinan C bersifat heterozigot. Ada beberapa jenis probabilitas yang kita akan menghitung, yaitu prio probability, conditional probability, joint probability, dan Protection probability. Yang selanjutnya itu Fourier probability, yaitu berdasarkan hukum Mendel maka kemungkinan C bersifat heterozigot sama dengan 1/2. Yang kedua, kemungkinan berdasarkan hukum Mendel ini adalah besarnya prior probability. Untuk yang kedua yaitu conditional probability, yaitu kenyataan bahwa C memiliki 4 anak laki-laki normal yang menyebabkan kita bertanya, benarkah C heterozigot? Berdasarkan kemungkinan seorang perempuan heterozigot memiliki 4 anak laki-laki normal adalah sebesar 1/2/4 atau sama dengan 1/16. Sekali lagi, kemungkinan seorang perempuan heterozigot untuk homofilia dengan syarat 4 anak laki-laki normal semua. Inilah yang disebut conditional probability. Syarat ini dipenuhi oleh C sehingga kemungkinan C heterozigot sama dengan 1/16. Di lain pihak, bila C bukan carrier biasanya, kemungkinan memiliki 4 anak laki-laki normal adalah sebesar 1. Yang selanjutnya yaitu joint probability adalah kemungkinan menurut hukum Mendel, yaitu kemungkinan heterozigot H besar dan H kecil 1/2 dan kemungkinan membuat heterozigot H besar juga 1/2. Besaran kemungkinan menurut hukum Mendel dan melihat kenyataannya yang ada yaitu memiliki 4 anak laki-laki normal, jawabannya adalah 1/2 kali 1/16 sama dengan 1/32. Ini yang dinamakan joint probability bahwa 4 anak laki-laki normal di lain pihak besarnya kemungkinan bukan carrier adalah 1/2 dan 1/2 kali 1 sama dengan 1/2. Untuk selanjutnya itu posterior probability, yaitu berdasarkan kenyataannya bahwa C memiliki 4 anak normal, maka kemungkinan C tersebut adalah 1/32. Dengan kemungkinan C bahwa carrier adalah 1/2, menghitung probability pada dasarnya adalah menghitung perbandingan. Perhatikan bahwa dalam kasus ini kemungkinan C heterozigot dan tidak heterozigot adalah 1/32 dibandingkan 1/2 atau 1/16. Dalam kasus ini berarti besaran kemungkinan C heterozigot adalah 1/17 nilai dari hasil dari nilai 1/1 tambah 16 inilah nilai probability posterior probability. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir menghitung resiko berdasarkan analisis Bayes, yaitu langkah keempat.
Sekarang saatnya kita menghitung besarnya kemungkinan satu bersifat heterozigot. Yang kedua, besarnya satu heterozigot sama dengan besarnya kemungkinan satu mewarisi alel A kecil dari ibunya yaitu C. Sesuai hukum Mendel, maka besarnya kemungkinan ini adalah 1/2, tapi karena kemungkinan C bersifat heterozigot 1/17, maka kemungkinan bersifat heterozigot menjadi 1/2 kali 1/17 dengan jumlah 1/32 atau sekitar 3%. Dengan menggunakan teorema Bayes untuk memodifikasi perhitungan berdasarkan hukum Mendel memberikan nilai risiko yang jauh lebih kecil. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.